Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas lagi yang sudah di Google Meeting karena nggak direkam. Jadi Ibu membahas via Zoom yang sudah Ibu rekam ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pertemuan 4 yaitu hukum Hess, energi ikatan, dan serta kalorimeter ya. Oke, kita langsung saja. Nah, pertemuan 4-nya itu hukum Hess dan energi ikatan serta kalorimeter. Jadi kamu bisa lihat tes gas, plasma, cair, padat. Nah, gas ke cair itu pengembunan, kalau cair ke gas penguapan. Ini intro dulu ya, mukadimah dulu. Cair ke padat pembekuan, padat ke cair mencair atau meleleh. Kemudian ada gas ke padat pengkristalan, serta padat ke gas itu penyubliman. Jenis-jenis perubahan entalpi yang terjadi adalah diantaranya ini. Entalpi netralisasi standar delta Hn. Maksudnya kayak gimana? Pembentukan 1 mol H2O dari reaksi penetralan ion H+ dan ion OH-. Tuh. Coba kamu ada senyawa misalnya NaOH, NaOH ditambah HCl. Jadi apa? Jadi NaCl kan? NaCl plus apa nih? H2O. Sudah setara belum ini? Na-nya 1, Cl-nya 1 sudah. H-nya 2, coba 1, 2. O-nya 1. Oke, sudah setara ya. Ini yang disebut netralisasi standar. Kemudian ada entalpi penguapan standar atau delta H evaporation. Penguapan 1 mol senyawa dalam fase cair. Yang namanya penguapan fase cair menjadi fase gas seperti air mendidih gitu. Yang diukur dalam 298 Kelvin dan 1 atm tekanannya. Jadi entalpi itu tekanannya itu 298 Kelvin suhu dan tekanan 1 atm. Kemudian peleburan standar ada 1 mol senyawa dalam fase padat dan menjadi fase cair karena kan blobur. Yang diukur tekanannya seperti biasa 290 Kelvin. Ini suhu ya dan tekanan 1 atm. Ya, paham ya sampai sini? Kita lanjut. Ada jenis perubahan entalpi lainnya juga nih. Yang keempat, sublimasi standar, yaitu penyubliman 1 mol senyawa dalam fase padat menjadi fase gas yang diukur pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Begitu pula pelarutan standar, pelarutan 1 mol zat larut ke dalam suatu zat larut yang diukur pada 298 Kelvin dan tekanan 1 atm. Nah, setelah kita mempelajari semua itu, kita bisa menganalisis perubahan entalpi berdasarkan data yang terjadi, data yang tertera. Nah, di sini Ibu akan mencontohkan data entalpi pembentukan standar. Coba di sini kita bisa cek delta H reaksi. Delta H reaksi ini sigma itu apa? Jumlah kan? Jumlah. Jadi kalau delta H itu rumusnya delta H di produk dikurang delta H reaktan. Misalnya ini reaktannya nih, ini reaktan, ini produk, seperti itu ya. Nah, kemudian seperti apa? Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini. Di sini ada, Ibu akan mengubah warnanya. Ini CO2. Rumusnya apa? Ini delta H produk, berarti produk dulu ditambahkan baru yang ini reaktannya dikurangi. Nah, delta H produk CO2 ada berapa? CO2 ada min 393,5. Di sini berarti min 393,5. Oh iya, kurang nih. 393,5 ditambah berapa tuh? Maaf. Mana ya? 393,5 ditambah berapa nih? 2H2O. Lihat 2H2O. H2O berapa di sini? H2O min 286. Karena 2, makanya dikalikan 2.
2 dikali min 286 seperti itu. Nah, kita kurungin, baru deh dikurang sama yang mana? Dikurang sama reaktan ini. Lihat CH3OH ada berapa? Ada min 238,6. Ini harusnya ada satuannya ya, kilojoule per mol. O2 itu kenapa kok nggak ada dilampirkan di sini? Tidak ada, karena O2 itu memang untuk menandakan reaksi pembakaran seperti itu ya. Maka dari itu, mari kita hitung hasilnya berapa. Ada ya, paham? Ini bukan drawing, ada jawabannya, yaitu seperti ini. CO2 min 393,5, 2 min 286, hasilnya ini gitu. Jadi O2-nya itu 0. Paham ya sampai sini? Kemudian ada hukum Hess penjumlahan kalor. Nah, kita setelah tahu nih bagaimana cara menganalisis data, kita harus tahu hukum Hess penjumlahan kalor reaksi. Bagaimana caranya? Jadi setiap reaksi memiliki perubahan entalpi delta H yang tetap. Delta H yang tetap itu yang seperti apa? 298 Kelvin dan 1 atm. Jadi kalau hukum Hess itu ingat tidak bergantung pada jalannya reaksi, tidak bergantung atau jumlah tahap reaksi. Maksudnya seperti apa? Kita akan ada contoh soalnya. Diketahui reaksinya ada SO2 nih, pembentukan SO2, S tambah O2 menghasilkan SO2. 2SO2 ibu katakan deh biar paham. 2SO2 ini jadi gini kan. Bagaimana caranya untuk jika ditanya hitung delta H reaksi dari 2S tambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Lihat di sini. Kan SO3-nya benar nih, udah benar. 2SO3 udah sama nih, 2 nih sama-sama 2. Sama-sama 2. Kalau yang 2S coba 2S. 2S emang sama. Di sini ada 2S gak? Adanya S kan, makanya di sini dikalikan 2. Tuh 2S. Ini juga semuanya dikalikan 2 agar menyerupai ini. Ini ya. Ini 2 dikali 2 juga. Nah, jangan lupa ininya juga harus dikalikan 2. Sama dengan di sini berapa? Min 600. Kalau ini nggak perlu dikalikan 2 kan? Atau nggak perlu karena sama-sama udah 2. Langsung deh bisa di ini kan. Nah, coba. Gua akan clear drawing biar kamu paham. Nah, ini jawabannya Ibu sudah buat. Tuh. Jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan. Di sini karena 2S, karena di sini ditanya 2S, jadinya seperti ini. Nah, 2O2 karena mintanya 2 nih di sini. Dikalikan 2 semua kan. Ini berarti dikalikan 2 juga dari 300 jadi ini 600. Nah, kemudian jadinya ditambahkan. Coret deh. Dicoret nih gitu ya. Exotherm. Kemudian ada hukum Hess. Nah, biasanya kalau di UN itu sampai ada 4 loh. Ini ada 3. Tapi kita karena udah tidak ada UN, jadi kita lihat aja di sini ya. Nah, setiap reaksi, ingat, Ibu ingatkan sekali lagi, tekanan tetap itu tidak bergantung pada jalannya reaksi atau jumlah tahap reaksi. Contohnya ada nih, diketahui reaksi ini sama ini nih. Tapi dimintanya delta H reaksi dari C3H8 ditambah 5O2 menjadi 3CO2 tambah 4H2O. Bagaimana caranya? Nih, caranya kita lihat ya. Nih, ini Ibu sudah melihat nih 3. Ini 3 kan? 3C kenapa nih? Karena kita lihat di sini ya, tadi kan hanya CO2. Tapi dimintanya ini CO2-nya harus ada 3 hasilnya. Berarti dikalikan 3 semua gitu. Ini juga sama. Ininya dikalikan 3, yang tadinya sekian jadi dikalikan 3. Nah, ini kenapa nih? Kok bisa ada 2 merah? Karena dimintanya ini ada 4H2O nih. Hasilnya 4H2O. Berarti bagaimana caranya yang tadinya 2H2O jadi
4H2O, makanya dikalikan 2. Ini kalau dikalikan 2 yang ini, semuanya juga dikalikan 2. Nah, ini juga delta-nya jangan lupa dikalikan 2 juga. Nah, karena C3H8 sudah 1, ini juga sama-sama 1, jadi tak perlu diubah lagi. Gitu. Jadinya tinggal dicoret-coret deh. Coretnya, nih, coretnya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi delta reaksinya min 530 kJ atau biasa kita sebut eksoterm karena melepaskan kalor. Nah, kemudian selanjutnya ada hukum Hess. Nah, ini yang biasa kita kenal nih sebagai penjumlahan hukum Hess atau penjumlahan kalor. Ini ya. Lihat di sini. Kalau misalnya ada soal di sini ada delta H1, sini delta H2, delta H3. Nah, ini bagaimana caranya? Caranya adalah ini kan seperti yang kita kenal resultan ya, resultan gaya kalau di fisika. Untuk menjalankan A ke C harus melewati apa dulu? Harus melewati A ke B, kemudian B ke C, berarti A ke B dulu, berarti delta H2 kan ini A ke B itu delta H2, berarti delta H2 ditambah delta H3. Terus bagaimana caranya kalau kita mau mencari delta H2? Delta H2, jika kita ingin mencari delta H2 ya udah tinggal ini delta H1 dikurang delta H3. Dan bagaimana cara menghitung delta H3 yang ini? Ya udah sama aja, delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H dikurang delta H2 gitu. Nah, bagaimana cara menggambarkan yang ini? Nah, kita pertama setiap mereaksikan kalau ada tanda misalnya ibu akan memberikan contoh. Ini delta H1. Terus ini delta H2. Oh ya, sini ada deh ya delta H3. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau ditanya nih delta H1, ya sudah, untuk mereaksikan 2C plus 2O2 harus melewati 2CO dulu, tambah O2, baru ke 2CO2. Kan dari unsur-unsur, pasti nggak langsung reaksinya seperti ini kan. Harus ke sini nih. Berarti delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Kemudian kalau ditanya delta H3 yang ini bagaimana sih? Ya udah, delta H3 sama dengan delta H1 dikurang delta H2. Begitu pula juga dengan delta H2 sama dengan delta H1 dikurang delta H3 gitu. Nah, kemarin Ibu sempat salah menerangkannya. Ini kalau melihat soal ini S tambah 3/2 O2 terus kayak gini nih, harusnya benar yang tadi dikatakan oleh Maidia, oleh Virgi. Nih, di sini min 398 min 100. Bagaimana cara menghitungnya? Ya udah, rumusnya apa kalau hukum Hess? Kalau lihat di sini, kalau ditanya delta H1-nya hasilnya min 298. Karena kan untuk reaksi delta H3, kalau ini gimana polanya? Ini lihat dulu bagaimana cara menggambarkan yang mudah. Lihat, setiap unsur nih S tambah 3/2O2, nggak mungkin kan hasilnya langsung menjadi SO3. Harus melewati ini dulu kan, SO2 ditambah setengah O2 nih. Ya atau tidak? Nah, ya kan? Kemudian langsung ke sini. SO2 plus setengah O2 jadi SO3 gitu.
Oke ya, paham. Jadi misalnya dari sini ke sini, Ibu akan bedakan deh. Nih misalnya dari S tambah 3/2O2 tidak bisa langsung ke SO3 karena dia harus bereaksi dengan ini dulu. Jadi kalau ditanya delta H1-nya berapa? Delta H1 berarti ini dulu delta H3. Delta H3 harus melewati apa dulu? Melewati delta H1 ditambah delta H2 gitu. Berarti kalau ditanya delta H3-nya harus kemana dulu? Sini, Ibu akan kasihnya delta H1 sama dengan delta H3 dikurang delta H2. Berarti delta H3-nya berapa? Delta H3-nya tadi kan min 398 kJ. Ini min 398 kJ. Terus dikurang delta H2-nya berapa? Min 100. Min 100 sama dengan min kali min plus kan, berarti min 398 ditambah 100 sama dengan min 298 kilojoule. Paham ya? Maaf kemarin Ibu salah menerangkannya. Kemudian ada energi ikatan rata-rata. Bagaimana cara mencarinya? Energi yang digunakan untuk memutus satu mol senyawa gas menjadi atom-atomnya. Jadi energi ikatan rata-rata kalau mau bisa, kamu harus juga bisa ikatan kimia. Kalau misalnya ikatan kimia aja kamu belum bisa, sulit untuk melihat bagaimana energi ikatan rata-rata tersebut karena kita harus tahu strukturnya seperti apa. Nah, kalau entalpi atau delta H itu delta H produk dikurang delta H reaktan, kalau energi ikatan rata-rata kebalikannya. Jadi sebelum reaksi itu maksudnya reaktannya dikurang yang sudah direaksikan atau bisa disebut produk. Nah, ini maksudnya gimana? Kok energi ikatan pemutusan? Kan kalau misalnya di reaktan harus kita reaksikan dulu kan, otomatis ada pemutusan, berarti dikurang energi pembentukannya, seperti itu. Oke ya, paham? Ini kemudian bagaimana cara mengaplikasikannya? Ibu ada soal nih, energi yang digunakan untuk memutus satu mol senyawa gas menjadi atom-atomnya. Diketahui energi ikatan C ke H, delta H nih. Untuk data ini, kalau misalnya kamu nanya, Bu, dapatnya dari mana ini? Ini semua didapatkan dari hasil percobaan di laboratorium. Nah, bagaimana caranya kalau asal hitung delta H reaksi C2H4 ditambah H2 C2H6? Kita bisa menggambarkan strukturnya. Kalau ini C2H4 itu alkena kan? Ayo ingat-ingat kembali ya. Yang sudah dipelajari Bu Citra, H-nya ada 4 kan? Ya udah, H, di sini H, di sini H, di sini H, ditambah ini H, ini maaf, kurang bilang. Ini H, menghasilkan C2H6, C-nya ada 2, berarti kan sini C, ayo gimana? C, sini C, 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 C. Nah, kemudian kita bagaimana caranya? Lihat di sini ada hitung delta H reaksinya. Lihat di sini ada CH-nya berapa nih? Yang hijabin 1, 2, 3, 4. Berarti 4 CH nih. 4 CH-nya berapa? 4 CH. 4 CH. Berarti CH-nya ada berapa di sini? 415 kan? Ya sudah. 4 dikalikan 415. Nah, di sini ada apa lagi? Ada C ini kan? Tuh.
Ada C sama C. C-nya berapa? 1 kan? Tambah 1 C. C-nya berapa di sini? 607. Ya sudah, setelah ini kita kalikan dan ditambahkan, dikurang sama ini C. C-nya ada berapa nih? C 1 kan? C-nya 348 kan? 348. Ya sudah. Oh ya, ini jangan lupa nih. HH-nya tadi. HH-nya kita belum nih. Di sini tambah 436 ya di sini. Baru deh dikurangkan sama yang ini. C-nya ada berapa ini? Ada 1. CH-nya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya udah dikalikan. Itu ya. Kemudian ada ini deh. Hasilnya segini. Tuh, lihat ya. Sini ada CH. CH 2, 3, 4. Berarti 4 CH. C-nya ada berapa di sini? CH 1. H-nya ada berapa nih? Ada 1 kan? Berarti 1 aja, nggak usah diiniin. Dikurang 6 CH. 6 CH dapat dari mana? Kita hitung bareng-bareng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 CH ditambah C-nya berapa? Sini cuma 1. Ya udah dikalikan, kan? Ini reaktannya, terus dikurang sama produknya. Gitu, mudah kan? Kemudian kita akan mengulas tentang kalorimeter. Kamu kan sudah Ibu berikan tugas tentang kalorimeter. Jadi kalorimeter itu adalah apa? Alat yang digunakan untuk mengetahui perubahan entalpi dengan cara mengukur perubahan suhu dari sejumlah air atau larutan sebagai akibat dari suatu reaksi. Ini adalah wadah terisolasi. Nah, berarti kalau wadah terisolasi, interaksinya apa? Sistem terisolasi kan? Nah, di sini ada rumusnya. Ada rumusnya yaitu Q reaksi ditambah Q larutan ditambah Q kalorimeter sama dengan 0. Nih, Q larutannya berapa? Macet. MC delta T. Dan Q kalorimeternya rumusnya apa? C delta T gitu. Jangan dilupakan nih. Delta H, Q per N. Q-nya itu apa? Kalornya plus N-nya itu apa? Per mol. Tuh. Supaya lebih jelasnya, Ibu akan menerangkan coba ada contoh soal nih. Ini rumus ya. Nah, ada jika 10 gram serbuk yang dimasukkan ke dalam 100 gram larutan CH4 terjadi kenaikan suhu 10 Kelvin menurut reaksi ZnCO2+. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini. Kemarin ada yang nanya nih di MIPA 3 atau MIPA 4. Nah, reaksinya berapa? Kenapa kok ini jadi minus? Kita harus ingat rumusnya apa? Reaksi tambah larutan ditambah kalorimeter sama dengan, makanya kalau dipindahin jadi reaksi otomatis ini minus juga kan nih, dijadiin reaksi, ini reaksi sama dengan kalau kalau dipindah ke ruas kan minus kan, makanya ini dia hasilnya minus, min Q larutan. Rumusnya MC delta T. Ingat, kalau misalnya ada salah, jika jenis kalori larutan 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas panas kalorimeternya itu biasa aja, nggak usah bingung, diabaikan. Nah, rumusnya udah deh, tinggal masukin saja. Ini 10 gram seng kan, karena seng yang dimasukkan ditambah 100 gram yang akan dilarutkan oleh 100 gram larutan COO4. Nah, ya udah 10 gram tambah 100 gram dikalikan sama C-nya. C-nya itu kalori jenis larutan sama 10 kJ. 10 kJ 10 Kelvin. 10 Kelvin dari mana? Kan ada pernyataannya nih, kenaikan suhu 10 Kelvin kayak gitu. Jadinya hasilnya minus. Sudah, ketika sudah mendapatkan segini, min 4620 Joule, kamu bisa mencari entalpinya. Berapa?
min 4.620 dibagi N. N itu apa? Mol kan? Ayo, kalau 10 jangan dilupakan nih. N-nya itu apa Bapak? 10 gram nih kan? 10 gram ini. Berarti dibagi 65 gram. Kenapa dibagi 65? Karena kan yang di not kan 10 gram serbuk seng. Seng itu kan Zn kan? AR-nya Zn berapa? 65 gitu, 3030. Jadinya joule per mol nih. Kalau ditanya kilojoule ya udah tinggal dibagikan 1030,030 kilojoule per mol. Iya, paham? Sudah. Selamat ulangan. Jika ada yang mau ditanyakan, tanyakan lagi, bisa PC ke Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.